Sobat History, organisasi awal pergerakan. Budi Utomo, tak asing lagi kan? Organisasi ini didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia yaitu Gunawan Mangkusumo dan Soraji pada tanggal 20 Mei 1908 yang bertempat di salah satu ruangan belajar Stovia. Di sana, Budi Utomo menyatakan gagasannya bahwa hari depan bangsa dan tanah air berada di tangan mereka. Namun, kaum muda beranggapan bahwa kaum tua yang memimpin Budi Utomo, sebab mereka memiliki tugas sebagai mahasiswa. Dengan berdirinya organisasi Budi Utomo merupakan awal kebangkitan nasional atau pergerakan nasional di Indonesia. Hingga sekarang ditetapkannya tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Bangga bukan? Next, organisasi kedua, Serikat Islam atau SI. Sebelum bernama Serikat Islam, SI berawal dari SDI atau Serikat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanudi di Solo tahun 1911. Kemudian, di tahun 1912, SDI berubah nama menjadi SI yang diketuai HOS Teco Kraminoto. Hai Sobat History, sebelum menjadi organisasi seutuhnya, SI awalnya adalah perkumpulan pedagang Islam yang menentang politik Belanda dalam memberi kekuasaan bebas masuknya pedagang asing ke Indonesia. Setelah mendapat bantuan dari notaris B. Terquelle, di tanggal 14 September 1912, SI resmi menjadi bahan hukum yang diakui dan disahkan pemerintah Belanda. Namun pada 1921, SI terpecah menjadi dua kubu yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih berpusat di Yogyakarta dan SI Merah berpusat di Semarang. Haha, hayu, nungguin ya Sobat History. Ketiga, Indies Parties atau Partai Hindia. Organisasi atau partai politik pertama di Hindia Belanda yang berdiri tanggal 22 Desember 1912 dengan pendirinya 3 selangkai yaitu Dr. Dawes Dekker atau Dinudurja Setiabudi, Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, serta Dr. Cipto Mangunkusumo. Indies Parties bertujuan untuk mengembangkan rasa nasionalisme, menciptakan persatuan antara orang Indonesia dan bumi putra. Namun, pada tanggal 4 Mei 1913, ketiga tokoh tersebut diasingkan Belanda akibat mengkritik pemerintahannya. Indies Parties merupakan partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia. Organisasi ini ditolak pemerintah kolonial Hindia Belanda ketika didaftarkan sebagai status badan hukum pada tanggal 11 Maret 1913 karena dianggap kesatuan organisasi nasionalis rakyat yang menentang pihak Belanda. Indies Parties menggunakan media majalah Het Tijdschrift dan surat kabar The Express pimpinan IFI Dawes Dekker sebagai sarana untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Eits, stop! Iklan bentar ya Sobat History. Nungguin ya. Organisasi terakhir, Perhimpunan Indonesia. Nah, Sobat History, yuk lanjut. Organisasi Perhimpunan Nasional atau PI didirikan oleh pemerintah Belanda tahun 1908 yang awalnya bernama Indies Vereniging yang diberikan oleh Sultan Kasajangan Soripada dan RM Noto Suroto. Kemudian tahun 1925 berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Istilah Indonesia digunakan untuk menunjukkan identitas diri bangsa dan negara serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang tergabung dalam organisasi PI adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Para anggota Indonesiais juga memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah Hindia Putra dengan Muhammad Hatta sebagai pengasuhnya. Majalah ini
diterbitkan sebagai sarana untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Kemudian di edisi kedua, Hatta menyumbangkan karya yang berisi kritikan praktis sewa tanah industri gula Hindia Belanda. Di masa menjabat Kusuma Masumantri tahun 1923, Indonesiais mulai menyebarkan ide non-kooperasi yang berarti berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Selanjutnya, tahun 1924, saat M. Nasir Datuk Pamujenta menjadi Ketua PI, nama majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Setelah M. Nasir Datuk, jabatan Ketua PI digantikan oleh Sukiman Wirjo Sanjoyo tahun 1925. Secara resmi, nama organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia, dan ketua terakhir PI adalah Hatta yang menjabat paling lama dari tahun 1926 sampai dengan 1130, yang terkenal sebagai Voorzitter atau Ketua PI terlama.